Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para pecinta Tasanaji, salam rahayu. Ada beberapa komentar di bawah dari Mas Hari tadi yang mempertanyakan kenapa Mas keris-keris di Museum Belanda misalkan itu keadaannya tetap utuh, tetap bagus dan tetap masih korosi sangat sedikit sekali, sehingga kondisi keris itu masih prima dan terlihat seperti baru. Jadi seperti ini teman-teman. Sebetulnya kondisi keris-keris di Indonesia pun sama sebetulnya. Namun banyak pihak, para pakeris atau kolektor itu tidak menunjukkan gitu. Kecuali yang ada di museum kita di Indonesia, misal Surakarta pun banyak sih yang utuh. Apalagi yang dipunyai oleh para kolektor itu, saya meyakini yang keris bagus, masterpiece dan keris kelas tingkat wahid itu saya yakin banyak yang utuh teman-teman, masih banyak yang utuh. Dan ini juga saya buktikan ketika saya berkeliling ke para kolektor dan melihat para koleksinya, itu juga banyak kok yang masih utuh, yang kondisi sangat bagus, itu juga banyak. Lalu kuncinya apa gitu? Kenapa Mas? Kenapa katanya Mas siapa tadi, Mas Hari? Kenapa keris Belanda itu kondisinya bagus? Kita harus belajar ke mereka. Sebetulnya tidak harus kita belajar ke sana, teman-teman. Ahli senior di Indonesia pun lebih mumpuni, karena keris itu sendiri berasalnya dari Jawa, dari Indonesia, dari Nusantara ini. Tentunya segi perawatan di Indonesia lebih bagus ketimbang luar negeri. Kuncinya hanya pada warangan. Para ahli mengatakan bahwa warangan itu turut andil juga untuk membuat korosi secara tidak langsung, secara tidak kita ketahui. Maka keris yang setiap tahun, kan ada sih orang yang kolektor misalkan, ada yang setiap tahun atau setiap 4 tahun sekali kerisnya tidak kotor-kotor amat terus diwarangi lagi, dibersihkan kembali, karena pada warangan itu juga mengandung arsenik teman-teman, juga mengandung bahan-bahan kimia yang keras. Secara tidak langsung itu akan membuat korosi, meskipun jadinya nanti akan kering, tampilan bagus, tapi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, secara kita tidak mengetahui, itu juga turut andil memberikan korosi, yaitu memberikan pengurangan pada sisi bilahnya, pada besinya. Jadi perbedaannya hanya pada orang-orang Belanda di museum-museum Belanda di luar negeri, mereka tidak pernah mewarangi keris. Mungkin pernah sekali, namun tidak tiap tahun gitu. Mungkin sekali terus taruh di museum. Jadi tampilannya pun tetap prima, tetap bagus gitu. Lain halnya kalau kita di kalangan kolektor seperti saya misalkan, itu kalau sudah terlihat kotor sedikit diwarangi lagi. Itu sebetulnya kurang bagus juga menurut para senior, menurut para sesepuh kita, karena juga turut andil memberikan korosi pada sisi bilah keris. Begitu teman-teman. Namun meski seperti itu, meskipun ada keris sepuh tampilan seperti baru, ya, namun saya meminta kepada para kolektor ataupun para penjual, perkataan seperti ini jangan dijadikan aji mumpung, ya, untuk mengecoh atau membohongi para kolektor baru atau penghobi baru. Ada perkataan misalkan, saya sangat suka keris yang sepuh tapi tampilan seperti baru. Namun kenyataannya ternyata kerisnya memang betul-betul baru yang dibuat dari bahan lama.
Nah, ini kan perkataan seperti ini sebetulnya menjebak gitu. Saya suka Mas keris yang sepuh tapi tampilannya kayak baru gitu. Nah, ini sebetulnya jangan sampai lah seperti itu. Jadi perkataan seperti ini dibuat peluru untuk membohongi orang gitu. Kalau sepuh ya katakan sepuh, kalau baru katakan baru. Saya rasa hanya itu kuncinya. Kalau kita tidak terbuka pada penghobi baru, suatu saat nanti saya meyakini penghobi baru itu, ketika Anda berikan keris yang baru tapi ngomongnya sepuh, suatu saat dia akan tahu bahwa keris Anda yang Anda jual adalah keris baru. Nah, di sini teman-teman, polemiknya di sini. Maka kebanyakan orang-orang baru di pertengahan jalan dia akan mutung, dia akan down karena seringkali dibohongi. Maka saya meminta sama-sama lah kita harus menghargai. Dan juga pembeli pun juga kalau pengen keris yang bagus ya jangan menyediakan budget yang murah gitu, agar Anda tidak dibohongi juga teman-teman. Kalau Anda pengennya yang bagus ya harus siapkan budgetnya juga. Jangan kok budget Anda 500.000 pengennya yang bagus. Ya, nah ini adalah kesempatan seorang penjual. Nah, seorang penjual tidak akan, kalau dia niat membohongi ya nggak akan ngomong gitu. Kalau itu keris baru yang dijual, sedangkan yang Anda minta adalah keris-keris yang sepuh dengan budget 500.000, 1 juta. Mintanya yang mahal. Nah, ini harus seimbang antara penjual juga jangan terlalu berbohong. Juga jangan bohong lah. Yang baru katakan baru, yang sepuh katakan sepuh gitu. Terus yang pembeli pun ya harus kita harus tahu diri sama-sama lah. Kalau Anda pengen keris yang bagus, maka siapkan yang budget yang cukup. Kalau budgetnya kurang, misalkan seharga 500.000 atau 1 juta, ya jangan minta yang terlalu bagus. Nanti dikasih keris yang bagus, tampilan seperti sepuh tapi kerisnya baru gitu. Saya rasa di sini teman-teman kuncinya untuk kita sama-sama melestarikan. Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga lah. Sama-sama menjaga, sama-sama saling mengingatkan bahwa Tosan Aji ini dilestarikan dengan kaidah-kaidah norma-norma yang baik. Saya rasa kalau sama-sama berjalan, insya Allah keris ini, Tosan Aji ini akan lestari sampai ke generasi berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Semoga Anda bahagia dan diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya dan musibah. Terima kasih.